Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat serta salam kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita yaumil hisab nantinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, kembali lagi bersama Ustaz dalam pembelajaran tajwid online kita, dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir di bulan ini, karena insyaallah dalam 3 hari ke depan kita juga akan memasuki bulan Syawal. Untuk itu, sebelum masuk materi, Ustadz pribadi mewakili rekan-rekan Ustadz dan Ustazah lainnya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masuk kita kepada materi, yang mana pada pekan terakhir ini kita akan membahas tentang qalqalah. Sebagaimana yang sudah Ustadz catatkan dalam catatan Ustadz, yang mana qalqalah sebagaimana yang kita ketahui, qalqalah itu artinya memantulkan. Secara istilah artinya qalqalah memantulkan bunyi huruf yang keluar, yaitu huruf-huruf qalqalah. Ustaz, huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah sebagaimana yang telah kita pelajari dahulunya, qalqalah memiliki 5 huruf. Sudah Ustaz tuliskan. Ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ustaz ulangi, ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Mohon maaf jika tulisan Ustaz jelek, kan ini sudah susah payah Ustaz untuk membuat. Ustaz, gimana cara menghafalnya biar mudah diingat hurufnya? Mudah saja. Di antara 5 huruf ini kita buat singkatan menjadi baju di toko. Ingat, baju di toko. Ustaz, kenapa nggak baju di butik atau baju di distro? Karena pada zaman dulu distro tak ada, butik juga tak ada. Benar begitu Ustaz? Enggak. Kenapa baju di toko? Karena huruf-huruf qalqalah, hurufnya terdiri dari huruf ba, huruf jim, huruf dal, ta, dan qaf, disingkat agar mudah diingat dengan kata baju di toko. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, qalqalah terbagi lagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama yaitu qalqalah kubra, dan yang kedua qalqalah sughra. Dan pada pertemuan kali ini, alhamdulillah yang diamanahkan kepada Ustadz hanya materi tentang qalqalah kubra. Dan nanti di sesi selanjutnya Ustazah Elvina insyaallah menyambung pembahasan kita, yakni membahas Ustadz, apa itu qalqalah kubra? Kubra sebagaimana secara bahasa ialah artinya besar. Artinya qalqalah yang pantulannya besar. Hurufnya tetap 5, hanya saja perbedaannya qalqalah kubra ini, huruf-huruf qalqalah itu dipantulkan karena hurufnya tidak berbaris sukun, hanya saja dipantulkan karena huruf tersebut diwakafkan di penghujung ayat atau kalimat. Makanya dia dikatakan qalqalah kubra. Contoh, di sini ada berbagai kalimat kutipan ayat dari surah-surah yang Ustaz tuliskan. Contoh yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Huruf ba-nya inilah yang menjadi huruf qalqalah. Kenapa dikatakan kubra? Karena huruf qalqalahnya tetap berbaris hidup, hanya saja diwakafkan. Itu yang perlu diingat. Contoh kedua, qul huwallahu ahad. Penyebutan pantulannya besar. Kenapa besar? Karena huruf qalqalahnya sama seperti ba, terdapat di akhir kalimat dan bukan sukun, tetapi sukun karena diwakafkan. Contoh ketiga, min syarri ma khalaqa. Khalaqa, pantulannya juga besar. Contoh selanjutnya, was-samaa'i dzatil buruj. Buruj.
Contoh terakhir, qaimam bil qist. Qaimam bil qist. Seluruh huruf-huruf pada akhir ayat ini dibaca kubra karena kalimat ini huruf qalqalahnya berada di akhir serta huruf qalqalahnya tidak berbaris sukun, disukunkan karena berada di akhir ayat. Mungkin itu saja materi dari Ustaz untuk qalqalah kubra. Sedangkan qalqalah sughronya akan dilanjutkan oleh Ustazah Elvina. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Miss akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu qalqalah sughro. Ini materi adalah sambungan dari materi yang disampaikan oleh Sir Uli, yaitu qalqalah kubra. Nah, baiklah, pasti Anda sekalian bertanya, apa sih itu Miss qalqalah sughro gitu? Apa ada beda dengan qalqalah kubra gitu? Oke, baiklah, Miss akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, qalqalah sughro ini menurut bahasa dia artinya adalah pantulan atau getaran suara. Oke, menurut istilah qalqalah itu artinya adalah pantulan atau getaran suara. Nah, sedangkan kubro ini artinya kecil. Berarti kalau digabung menurut bahasa qalqalah sughro ini pantulan atau getaran suara yang kecil. Nah, selanjutnya menurut istilah itu adalah qalqalah sughro adalah huruf qalqalah yang berada pada pertengahan kata yang berharakat sukun. Oke, kata kunci pada qalqalah sughro ini adalah pertengahan kata yang berharakat sukun atau yang berbaris sukun. Oke. Nah, apabila Anda sekalian menjumpai ketika membaca Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada satu kalimat, ada satu kata, dia letaknya huruf qalqalah ini letaknya di tengah gitu. Letak dia di tengah dan berkasrah dan berharakat sukun gitu, maaf ya, yang berharakat sukun, yang tandanya tanda mati gitu. Nah, itu disebut dengan qalqalah sughro. Nah, beda dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra yang sudah dijelaskan sama Sir Ulil tadi, itu dia di akhir kalimat, di akhir ayat gitu. Oke. Nah, cara membacanya itu dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Nah, ini beda dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra dia pantulannya agak kuat, nah sedangkan qalqalah sughro dia pantulannya tidak terlalu kuat. Nah, ada 5 huruf qalqalah sughro sama dengan qalqalah kubra. Ada 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, ja, da. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau biasa disebut kutubu jadid, disingkat. Biar agak mudah, Anda sekalian mudah menghafalnya gitu. Nah, sekarang kita menuju contoh dan cara membacanya. Nah, di sini sudah buat tabel. Ini ada huruf qalqalah yang pertama qaf, to, ba, ja, da. Nah, ini cara membacanya. Dibaca dengan pantulan yang tidak terlalu kuat dan seperti membalik, yang tidak terlalu kuat dan seperti membalik. Oke. Contoh yang pertama itu qaf. Contohnya summa aqrartum. Oke, contoh kedua itu sanuk riuka fala tansa. Sanuk riuka fala tansa. Oke, contoh berikutnya dari huruf to. Itu contoh yang pertama to sukun itu ketika kita baca ada pantulan seperti membalik dia. Membalik kembali suara yang udah kita keluarkan. Bika. Oke, contoh kedua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke. Contoh ketiga itu dari huruf ba. Yang pertama itu yaslannarul kubra. Oke, contoh kedua khairu wa abqa.
khairu wa abqa. Oke, contoh keempat itu dari huruf ja. Yang pertama itu ala raj'i, ala raj'ihi, ala raj ada pantulannya raj'ihi. Oke, wal fajr. Nah, contoh kelima dari contoh terakhir dari huruf dal yaitu wa ma adraka, Oke. Selanjutnya qad aflahal mu'minun. Oke, maka berakhirlah contoh yang terakhir tadi, maka berakhirlah materi yang disampaikan hari ini. Mohon maaf lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang banyak. Jangan lupa klik tombol di bawah ini, jadi kalian dapat notifikasi kalau ada video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.